Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Kemudian teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga untuk kita yang hari ini sedang berjuang dalam persoalan ekonomi dan mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan, mari hari ini kita berdoa juga bersama-sama, semoga Allah segera memberikan keajaiban, solusi, dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang penambangan di dalam dunia cryptocurrency teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang penambangan, ini ada sebuah berita menarik. Jadi semakin lama tingkat menambang Bitcoin, ini kita akan bicara Bitcoin, ini mencapai rekor tertinggi teman-teman. Jadi semakin lama ini menambang Bitcoin ini sangat luar biasa kompleksnya, kita membutuhkan peralatan dan juga yang paling penting ini membutuhkan keahlian spesifikasi tertentu teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu cara menggunakan peralatan untuk menambang, kemudian juga harus mengerti tentang dunia coding untuk bermain dalam hal penambangan Bitcoin teman-teman. Dan kita akan berbicara tentang apa yang dibutuhkan untuk menambang Bitcoin, kemudian juga menambang Ethereum, dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menambang satu Bitcoin, kemudian apa korelasinya dengan P-Network teman-teman. Kalau kita melihat di sini, teman-teman silakan ketik alat yang dibutuhkan untuk menambang Bitcoin, teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat di sini secara online bisa kita lihat alat yang dibutuhkan untuk menambang Bitcoin. Ini ada sebuah alat yang bernama mining rig ini. Ini pakai crypto rig ini untuk pemula, ini membutuhkan biaya 39 juta, teman-teman. Ini 1 sampai 8 VGA cut. Jadi bagi teman-teman yang bergelut di penambangan Bitcoin pasti sudah tidak asing dengan istilah VGA. Kemudian ini ada yang menawarkan harga 10 juta, kemudian ada yang 7 juta pakai USB miner. Kemudian ini juga ada crypto mining rig, ini memakai VGA juga teman-teman. Ada yang memakai GPU, ada yang memakai VGA. Jadi ini sebenarnya adalah peralatan-peralatan yang biasa dipakai untuk laptop gaming teman-teman. Jadi kalau kita bermain game di dunia komputer, itu VGA dan GPU-nya itu harus spesifikasi tinggi agar game bisa berjalan dengan lancar. Dan ini VGA dan GPU itu bisa digunakan untuk menambang Bitcoin teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini ada yang 58 juta 500.000 teman-teman. Ini memakai GPU GTX 1660 Super dan VGA RTX 3070. Ini untuk menambang Bitcoin teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara tentang Ethereum, ini juga kurang lebih sama saja sebenarnya peralatannya, cuma mungkin nanti coding yang dimasukkan, kode-kode yang dimasukkan untuk menambang ini butuh keahlian teman-teman. Butuh keahlian komputer yang cukup mumpuni. Kemudian kita akan bicara tentang analisis biaya menambang Bitcoin di seluruh dunia. Ini data pada Agustus tahun 2023. Jadi untuk menambang satu Bitcoin teman-teman di Italia ini membutuhkan perangkat, kemudian untuk listrik dan lain sebagainya. Ini di kisaran angka 208.000 US dollar teman-teman. Kemudian Austria 184.000. Ini untuk menambang satu Bitcoin. Jadi ini kalau kita melihat dari sini, ternyata menambang Bitcoin, Ethereum ini luar biasa biayanya teman-teman. Peralatannya mahal, kemudian keahlian yang dibutuhkan juga luar biasa, dan biaya listrik dan internetnya ini cukup luar biasa di berbagai negara.
Nah, sekarang ada sebuah solusi bagi para pemain di dunia kripto. Ini ada sebuah artikel menarik teman-teman dari berita Sidrap bahwa P-Network ini hadir sebagai solusi dari masalah orang awam di dalam menambang kripto Bitcoin. Jadi kalau kita hari ini untuk menambang Bitcoin, apalagi kalau kita tidak punya modal dan walaupun punya modal, kalau tidak punya keahlian dalam hal mining atau penambangan, sama saja bohong teman-teman. Jadi kalau kita punya modal, kita juga harus, kalau kita tidak punya ilmunya, kita harus membayar seorang teknisi teman-teman untuk menjalankan dan merawat serta menjaga peralatan yang sangat mahal ini. Namun kembali ke P-Network, jadi kalau kita lihat di sini, pendiri P-Network atau core team ini memberikan solusi terhadap masalah penambangan kripto yang ada di Bitcoin teman-teman. Jadi core team berhasil menemukan cara bagaimana orang biasa untuk menambang kripto atau mendapatkan imbalan mata uang kripto dengan memvalidasi transaksi pada catatan transaksi yang didistribusikan. Jadi salah satu tantangan besar yang muncul dalam memelihara catatan transaksi yang terdistribusi adalah memastikan bahwa pembaharuan pada catatan terbuka ini tidak bersifat penipuan teman-teman. Meskipun proses Bitcoin untuk memperbarui rekornya terbukti, proses ini tidak terlalu ramah pengguna, bahkan juga tidak terlalu ramah lingkungan karena menyedot biaya listrik yang sangat luar biasa teman-teman. Nah, untuk Pi, kita bersyukur bahwa dengan P-Network ini core team ini telah berhasil menciptakan sebuah algoritma tertentu untuk menambang tanpa memerlukan biaya yang besar teman-teman. Bahkan kita cukup mengklik petir setiap hari sekali. Jadi core team ini memperkenalkan dan menggunakan algoritma konsensus. Jadi desain ini diklaim juga sangat ramah pengguna dan secara ideal memungkinkan penambangan di komputer pribadi atau ponsel. Jadi dalam membandingkan algoritma konsensus yang ada, proses untuk mencatat transaksi ke dalam jaringan blockchain, Stellar Consensus Protocol muncul sebagai kandidat utama untuk memungkinkan penambangan melewat handphone, dan itu dijamin ramah lingkungan teman-teman karena tidak menguras daya baterai. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya bahwa Stellar Consensus Protocol ini awalnya dirancang oleh David Mazur, seorang profesor ilmu komputer di Stanford yang juga menjabat sebagai kepala ilmuwan di Stellar Development Foundation teman-teman. Jadi Stellar Consensus Protocol ini ternyata penemunya adalah seorang profesor dari Stanford, dan kita juga tahu bahwa Dr. Nicholas Kokalis, pencipta dari P-Network, itu adalah juga seorang ilmuwan yang berasal dari Stanford University. Jadi kita bersyukur bahwa hari ini kita bergabung bersama P-Network karena ternyata P-Network hari ini hadir sebagai solusi dari masalah orang awam dalam menambang kripto Bitcoin. Seperti yang kita bahas di awal, bahwa menambang Bitcoin membutuhkan biaya yang sangat mahal, kemudian juga membutuhkan keahlian khusus, dan kita bersyukur dengan hadirnya P-Network, kita tidak membutuhkan peralatan yang mahal dan tidak membutuhkan keahlian yang luar biasa. Cukup kita install aplikasi di Play Store, kemudian kita klik handphone itu setiap 24 jam sekali, dan kita akan mendapatkan imbalan berupa koin Pi teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga ini bisa menambah pemahaman kita bagaimana P-Network ini ternyata sangat luar biasa di tengah kondisi di mana orang sangat sulit sekali untuk menambang Bitcoin dan Ethereum. P-Network mampu hadir sebagai solusi bagi kita semua. Oke, tetap semangat, klik petirnya dan jangan lupa diseruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.